Lanjut ke tahapan 6, Bun. Tahapan 6. Tahapan ke-6 kita akan belajar membuat gelombang kepada anak, yaitu dengan cara seperti ini, Bun. Bunda bisa lakukan ke samping, Bunda juga bisa lakukan dari atas ke bawah. Yang penting anak bisa melakukan membentuk gelombang. Dan seperti ini. Ini tahapan ke-6. Ini sudah mulai kita mengenalkan kepada anak lengkung kanan, lengkung kiri juga, dan gelombang. Ini tahapan ke-6, alhamdulillah selesai. Lanjut lagi ke tahapan 7, yaitu membuat zigzag. Membuat zigzag. Bagusnya setiap tahapan ini harus mempunyai nama, Bun. Tadi mungkin lupa dari awal. Tapi untuk selanjutnya nanti Bunda melakukan kepada anak-anak, ingatkan bahwa ini adalah garis lurus, garis lengkung, garis gelombang. Jadi mereka tahu ini bentuknya apa sih. Jadi anak paham ya apa yang dilakukannya. Sekarang tahapan ke-7. Tahapan ke-7 ini sudah masuk ke zigzag ya, Bun ya. Zigzag seperti ini. Nah, ini juga Bunda melakukannya dengan bebas, dengan sangat tenang, rileks kepada anak-anak. Jangan ditekan harus gini gitu, tapi mereka mencontoh apa yang dilakukan Bunda Yandanya. Cukup dengan memberi contoh 3 saja. Nah, untuk ini kenapa diselesaikan? Karena ini ada untuk portofolio guru, supaya tidak lupa lagi. Jangan sampai anak itu disuruh menggambar, tapi anak tidak paham, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan motorik halus menggambarnya dulu. Jadi anak susah. Biasanya kan gini, bunda-bunda paling sering menyuruh anak, ayo kita menggambar bebas, tapi anak tidak tahu dari mana awal menggambar itu. Ya, maka dari itu Bunda harus paham dulu tahapan-tahapan yang mesti mereka lakukan, gitu ya. Ini seperti ini. Ini tahapan ke-7, yaitu membuat zigzag, gitu ya. Lanjut ke tahapan yang ke-8. Tetap Bunda Yanda di sini harus membuat garis ya, karena garis ini untuk pembatas nama. Kayak tadi tema profil anak-anak itu. Nah, ini tahapan ke-8. Ke-8 baru kita nyampe ke tahapan membentuk segitiga. Sangat bebas. Ini bebas melakukannya. Tangannya juga lepas gitu. Bentuknya seperti apa, tidak kadang-kadang tidak menyerupai segitiga, biarkanlah mereka itu berekspresi sendiri ya. Ini bentuk segitiga. Segitiga adalah gabungan dari miring kanan, miring kiri, Bunda ya, sama garis lurus. Ini awal sekali mereka ini sebetulnya udah mulai tahapan membentuk, Bun, tapi sangat dasar karena ini menyatukan garis-garis dari tahapan sebelumnya. Bunda hanya memberikan contoh satu garis saja, biarkan nanti ke sananya anak yang menyelesaikan sendiri. Ya, nah ini seperti ini. Sekarang Bunda Yanda kita masuk ke tahapan 9.
Tahapan 9 yaitu di sini anak-anak disuruh membuat segi 4. Ini sudah memperkenalkan garis lurus, garis datar. Ya. Di tahapan 9 kita sudah mulai mengenalkan garis horizontal, garis vertikal, dan ini sudah mulai lebih dari 3 garisan yang dibuat anak. Ya, sebetulnya kalau kita Bunda Yanda memang untuk mencontohkan kepada mereka itu harus rapi. Jangan sampai anak-anak suka komplain, kok buatan Bunda jelek gitu ya, tapi padahal hanya memberi contoh saja. Nah, nanti kalau di whiteboard nanti Bunda boleh sebebas mungkin cara membuatnya. Jangan terlalu bagus, karena ini tahapan menggambar itu lebih di jarinya itu lebih yang diperlihatkan keterampilan tangannya gitu ya. Karena di tahapan ini jari-jarinya yang harus lepas. Di tahapan menggambar ini jari-jarinya yang harus lepas. Nah, ini ada tahapan 9. Nah, apabila Bunda misalnya nanti dikasih kepada anak bentuknya seperti acak-acakan gitu, biarkanlah seperti ini, dan nanti sampai selesai besar kecilnya juga kita tidak boleh komplain ya kepada anak-anak. Dengan maunya saja juga sudah bersyukur, senang kita tuh kalau misalnya ada anak-anak kadang-kadang megang pulpen, bukan pulpen, megang alat tulis aja udah biasanya susah sekali dan malas, biasanya putus asa. Anak-anak itu kalau udah gak bisa membuat sesuatu yang diinginkan, biasanya dia udah dilempar ataupun disimpan, kadang tidak dilanjutkan yang dibikinnya ya Bun. Tapi Bunda jangan putus asa. Bunda selalu memberikan motivasi kepada mereka dengan memberikan pujian-pujian buat mereka, hebat, idola mama, kesayangan mama, terus hasil karyanya bagus, sang pintar. Tapi jangan bilang betul Bunda, karena ini salah ya. Karena yang betul itu adalah sudah memasuki ke tahap yang lebih lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, tahap 9 kita sudah selesai. Satu tahap lagi Bunda. Ini tahapan ke-10. Ini tahapan ke-10. Yang terakhir yaitu tahapan menggambar dasar, membuat lingkaran. Ini juga bebas, mau lonjong, yang penting anak bisa memutarkan jari-jarinya. Ya, bentuknya kecil besar tidak terlalu diperhatikan. Bunda cukup kasih contoh satu aja dan anak melanjutkan. Boleh memakai krayon atau pensil. Boleh juga memakai pensil. Nah, seperti ini Bun. Ini kita sudah selesai ke tahapan terakhir, yaitu tahapan 10 sudah selesai kita lakukan. Dan ini untuk sekedar mengingatkan Bunda Yanda saja bahwa tahapan-tahapan ini memang harus Bunda pahami, karena buat anak ini adalah awal keberhasilan membuat bentuk yang lain Bunda, atau tahapan-tahapan yang lain. Yang pertama adalah ini tahapan menggambar ke-1, yaitu membuat garis miring kanan. Ini satu Bun. Yang kedua yaitu membuat garis miring kiri.
Yang ketiga, membuat garis lurus, ya. Yang keempat, membuat lengkung kanan. Kelimanya, membuat lengkung kiri. Terus yang tahapan yang keenam yaitu membuat gelombang. Ini membuat gelombang Bunda Yana. Yang ketujuh dilanjutkan dengan membuat zigzag. Kedelapan yaitu membuat segitiga acak. Silakan seperti ini. Kemudian yang kesembilan adalah membuat kotak atau bentuk segi empat. Dan yang terakhir itu membuat lingkaran. Bunda Yana, nah sekarang apa sih manfaat dari tahapan-tahapan seperti tadi? Ini hanya sebagai contoh kecil. Kadang kita menyuruh anak untuk membuat gambar, baik itu gambar yang ada di outdoor maupun di indoor. Nah, Bunda Yana tidak pernah memberikan melatih dulu, bukan tidak pernah. Bunda Yana pasti selalu mengingatkan tahapan-tahapan yang sudah dilaluinya, sudah dilaksanakan kepada anak-anak. Nah, ini sebagai contoh saja, kenapa harus melewati tahapan ini di saat membuat bentuk gambar, ya. Nah, salah satunya kita kadang nyuruh anak membuat gunung. Bunda, kita pasti anak teringat dengan apa? Dengan zigzag, ya. Bunda lihat seperti ini kan, bentuk zigzag seperti ini. Nah, anak-anak kan diawalinya dari zigzag. Kemudian anak-anak diingatkan dengan matahari. Matahari itu kan bentuknya lingkaran. Anak-anak kan sudah diajarkan bentuk lingkaran atau matahari atau bulan. Di sini biasanya kan kalau anak ini udah dari zaman dulu bentuk kayak gini udah biasa. Ini bentuk matahari. Terus anak-anak juga suka disuruh membuat kelelawar kan, kalau di gunung itu biasanya sudah bikin awan, bikin kelelawar. Ya, kelelawar kan sudah seperti zigzag, Bun. Cukup dengan menggaris kayak gini, itu buat mereka itu udah seperti burung, ya Bun ya. Nah itu. Terus juga anak-anak kan tadi awalnya diajarkan tentang gelombang. Nah, gelombang itu bisa dibentuk menjadi awan juga, contohnya seperti ini awan. Cukup dengan melengkung dari bawah juga lengkung kayak gini. Nah, ini juga sudah mirip awan kalau buat anak-anak ya Bun ya. Jadi Bunda mulai dasar ini sudah paham, udah bisa anak melalui ini. Kesininya anak tidak selalu bertanya, Bunda kalau buat gunung itu harus gimana. Bunda cukup mengingatkan, pernahkah kalian membuat zigzag? Contohin di whiteboard ya, bahwa membuat zigzag kayak gini. Ingatkan bahwa gunung itu dasarnya seperti itu. Boleh dengan lengkung, boleh, Bun. Nah, ini juga membuat awan itu dari lengkung. Kemudian Bunda ingatkan di saat misalnya membuat jalan, mereka sudah diajarkan menarik garis dari kanan ke kiri, ya. Misalnya seperti ini. Ini kayak gini. Maaf, ininya meleset. Nah, seperti begini, Bun. Contohnya cukup dengan menggaris cukup dengan menarik garis dari kanan ke kiri, ke sini atau dari atas ke bawah akan membentuk sebuah jalan, Bun ya. Nah,
Cara lain yaitu dengan menggunakan seperti ini, Bunda juga bisa membuat pohon-pohon. Pernah anak-anak diajarkan, ingatan sama mereka bahwa anak-anak pernah sama Bunda diajarkan yaitu garis lurus. Nah, seperti ini. Ini sekedar mengingatkan bahwa anak-anak sudah melewati hal-hal yang berhubungan dengan gambar tersebut. Bunda bisa lihat bikin kayak tadi, kayak apa? Ini kayak awan, itu diambilnya dari lengkungan-lengkungan, sama untuk lebih mempermudah dengan membuat daun pohon kayak gini, cup dengan lengkungan. Nah, ini sebetulnya buat anak-anak memang kalau tidak dikasih gambaran, mereka itu agak susah Bunda. Tapi kalau cukup diajarkan dengan kegiatan motorik halus dasar ini, sampai mau membentuk yang lainnya itu insya Allah akan lebih mudah. Ini Bunda sekedar contoh saja supaya Bunda tahu fungsi daripada tahapan-tahapan ini sampai membentuk satu gambar sebetulnya sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan garis miring kanan, garis miring kiri, dan seterusnya ya Bunda ya. Ini mungkin hasil yang terakhir, mudah-mudahan Bunda Yanda bisa paham, bisa ingat juga ternyata yang dilakukan anak-anak kita itu adalah sederhana tapi akan memberikan sesuatu stimulus yang bagus, stimulus yang bakal lebih luas lagi buat imajinasi mereka membuat gambar, baik itu di halaman sekolah ataupun di dalam sekolah. Terima kasih Bunda Yanda. Mungkin itu akhir dari perjumpaan kita kali ini. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan Teh Yanti. Calakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.